itu cracking Sherly yang Sherly pikir mengubah banyak hal sampai sekarang. Kurang lebih 5 tahun apa 6 tahun yang lalu 2019. Itu kehilangan bukan teman ya, tapi kayak disalahpahami, di apa ya, pulang dari dulu kan Sherly di Australia S2-nya. Ketika pulang dari sana tentu punya ekspektasi tertentu ketika pulang. Dan Sherly nggak pernah kepikiran untuk memulai sosial media Sherly sebagai platform berbagi opini yang ya otomatis itu menjadi wajah kita kan. Yes. Kalau dulu Sherly paling nggak mau menyampaikan opini, apalagi sospol di sosial media. Bukan orang yang enggan untuk diskusi, Bill, tapi kalau diskusi kayak gini aja deh. Yes. Kalau salah paham, Sherly langsung bisa klarifikasi. Kalau Bilal nih misalnya, emang gitu ya, Sher? Ya enggak gitu, Sherly langsung bisa klarifikasi. Tapi keluar dari ruangan, ya udah kita temenan. Kan dari kita gontok-gontokannya di dalam ruangan. Kalau di sosial media kan gak gitu, Bill. Ketika kita udah share something, ya kadang-kadang orang langsung punya pandangan tersendiri tanpa mau mengklarifikasi atau tanpa kita sempat mengklarifikasi atau part tertentu dipotong dan disebarluaskan misalnya. Jadi itu tuh jadi ruangan yang bias banget. Dan Sherly memulainya di 2019, di situ mulai ya ada yang suka, ada yang tidak suka, pro kontra. Kalau orang jauh itu salah paham nggak apa-apa, Bill. Maksudnya ya udah, mungkin mereka juga nggak kenal-kenal banget kan dengan Sherly. Tapi kalau orang dekat yang salah paham, that's something. Itu sesuatu bagi Sherly. Jadi ibaratnya ya kalau disalahpahami dengan orang yang mungkin nggak kenal sama Sherly, nggak punya nomor WA lah misalnya, ya nggak apa-apa. Ya Sherly nggak bisa ngontrol pikiran orang kan gitu. Tapi kalau orang dekat, berteman udah lebih dari 7 tahun, 10 tahun, salah paham dan tidak mengklarifikasi itu secara fair, itu masalah bagi Sherly. Jangan-jangan Sherly yang salah. Maksudnya Sherly mulai mempertanyakan kan, ini nih layak nggak ya diperjuangkan? Sampai akhirnya ada satu perkataan dari Buya Hamka yang Sherly senang banget. Sampai sekarang Sherly masih pegang, dan kalau memang pas momennya Sherly akan menyampaikan perkataan itu sebagai penguat Sherly atau penguat kawan-kawan yang bertanya pendapat dari Sherly. Kurang lebih begini kata Buya Hamka, jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut disalahpahami, karena orang yang gak pernah gagal, orang yang gak pernah disalahpahami oleh orang, itu tanda mereka gak pernah berjuang dalam hidup. Jadi dari situ akhirnya Sherly, I am on the right track. Selama yang diperjuangkan itu adalah sesuatu yang benar, baik, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dari logikanya bisa dipertanggungjawabkan, dari datanya bisa dipertanggungjawabkan, maka go fight for it. Hanya butuh waktu atas sesuatu yang kita ulang-ulang kan, repetisi. Hanya butuh waktu dan momentum, itu pada akhirnya diterima oleh banyak orang. Hanya butuh one click moment untuk itu akhirnya benar juga ya. Karena toh benar itu nggak perlu dijelaskan benar, dia akan menunjukkan dirinya di waktu dan kondisi yang tepat bahwa benar itu adalah benar. Jadi dari situ, dari penjelasan Buya Hamka itu akhirnya ya udah, mungkin memang harus kayak gini, mungkin memang harus menerima dulu kondisinya kayak gini. Dijauhi, teman-teman dekat salah paham. Saat itu dari satu organisasi juga akhirnya Sherly harus menarik diri dan memulainya dari, bisa dibilang dari lingkungan paling kecil lah. Memulai sosial media itu Sherly yang take, Sherly yang posting, Sherly yang ngedit dulu ya. Sampai akhirnya ketemu dengan kawan-kawan yang sefrekuensi. Jadi bagi Sherly itu adalah aha moment yang membuat Sherly menemukan orang-orang yang mungkin senilai, sefrekuensi, semakin kesini ya, dan mempertemukan ke mentor-mentor, guru-guru, senior-senior yang akhirnya membuka jalan-jalan kesempatan dan cara Sherly berpikir. Karena boleh jadi selama ini tuh kesempatannya ketahan, Bill, atau pintu gerbangnya belum kebuka karena Sherly yang belum siap. Ya setuju, itu bagus. Right, nanti mungkin Bilal boleh cerita gitu ya. Dan karena Sherly-nya yang belum siap, Sherly-nya yang belum layak, ya cahayanya nggak bisa masuk, di crack dulu kan.
tapi berat banget kehilangan Benar. sesuatu yang Sherly jaga gitu. Benar. Sampai akhirnya kalau nggak salah 2 atau 3 tahun yang lalu, seorang mentor bilang kayak gini ke Sherly, Bill, Sher, setiap orang itu akan diuji dengan apa yang dicintai, yang disayangi. Selama ini kamu menyayangi apa dalam hidupmu? Apa yang kamu jaga banget selama ini? Bisa jadi kamu diujinya lewat itu. Terus Sherly mikir kan, apa yang paling Sherly coba jaga ya selama ini? Bener lagi, Bill. Jadi melepaskan sesuatu yang kita nggak sayang-sayang banget, ya udah. Tapi kalau itu selama ini kita jaga, entah itu kita anggap positif atau negatif ya, Bill, berat sih. Tapi boleh jadi sebetulnya kita ketahan karena selama ini kita masih mengaitkan diri kita pada hal-hal yang ornamen itu nggak layak untuk membuat kamu berada pada titik itu. Dan untuk melepaskan ornamen yang udah lama banget share di kamu, that's become your habits. Habits, you just do it the same thing over and over again, that's become your character. Dan mengubah karakter kan nggak semudah itu ya, Bill. Yap. Jadi bagian itu yang menurut Sherly dalam perjalanan 5 tahun ini, Sherly dipertemukan dengan teman-teman, tim, itu yang cracking Sherly, yang banyak hal Sherly pelajari sih, Bill. Salah satunya adalah ya mungkin tentang ego juga kali ya.